Jadi kita mulai dengan transaksi penjualan barang dagangan. Jadi, yang pertama itu adalah penjualan barang dagangan secara kredit. Maksud dari penjualan barang dagangan secara kredit itu adalah penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai, yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan harapan laba yang dihasilkan lebih besar daripada penjualan tunai. Menurut Mulyadi, penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Saat ini kondisi persaingan perdagangan yang semakin tajam menyebabkan setiap perusahaan harus berlomba memberikan kemudahan dalam memberikan persyaratan penjualan kepada pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari berubahnya syarat pembayaran. Perusahaan yang semula menjual produknya dengan cara tunai kemudian mengubahnya dengan cara kredit. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan volume penjualan, meningkatkan laba, serta untuk memenuhi syarat persaingan. Pada perusahaan yang menjual barang secara kredit, maka perjanjian atau akad kredit menjadi sangat penting. Sedikit kesalahan saja dalam memberikan kebijakan kredit dapat berakibat adanya piutang yang tidak dapat ditagih dalam jumlah besar dan akan menyebabkan kesulitan permodalan perusahaan. Untuk itu, perusahaan biasanya menerapkan prinsip perkreditan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition of economics, dan collateral. Karakter ini maksudnya adalah watak, yaitu menilai calon debitur mengenai karakter moral dan kemauannya untuk membayar. Sedangkan capacity itu adalah kemampuan untuk membayar seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. Capital itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh debitur apakah cukup mampu dalam memenuhi pinjamannya. Kemudian untuk condition of economics itu merupakan keadaan perkembangan ekonomi yang terjadi mempengaruhi usaha calon debitur. Kolateral itu jaminan apa yang diberikan bagi keamanan kredit oleh debitur. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan jumlah penjualan kredit yang akan diberikan, jumlah permintaan kredit yang tidak dapat dipenuhi, dan jumlah kredit yang menunggak. Bagi perusahaan yang masih tergolong dalam perusahaan kecil, fungsi persetujuan kredit dapat dilaksanakan oleh kepala bagian keuangan. Bagi perusahaan yang sudah besar, mungkin harus dibentuk bagian tersendiri. Selain dengan menetapkan standar 5C, kebijakan perusahaan untuk penetapan penjualan secara kredit bisa dilakukan dengan memberikan pedoman bagi pelanggan. Pedoman umum bagi pelanggan untuk memberikan kredit. Yaitu yang pertama, selidiki reputasi perusahaan atau reputasi manajemennya. Lalu, mintalah kepada calon pelanggan untuk menunjuk orang yang dapat memberi referensi. Akan lebih baik jika orang yang ditunjuk untuk memberi referensi adalah pelanggan lama perusahaan. Lalu yang ketiga, dapatkan referensi dari pelanggan lama mengenai kredibilitas calon pelanggan. Yang terakhir, apabila dipandang cukup baik kredibilitasnya, untuk tahap pertama berikan batas kredit yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penjualan kredit. Yang pertama itu adalah standar kredit. Jadi maksud dari standar kredit ini dengan menurunkan standar kredit dapat menstimulasi permintaan yang akhirnya akan mengarah pada penjualan dan laba yang lebih tinggi. Tetapi terdapat biaya yang untuk membuat piutang tambahan seperti resiko yang lebih besar karena adanya kerugian akibat piutang tak tertagih. Yang kedua itu syarat pembayaran. Syarat pembayaran bersifat ketat atau lunak. Bila menetapkan syarat penjualan kredit yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keamanan kredit dibandingkan memberikan batas waktu pembayaran yang singkat dan memberikan beban bunga bila pengembaliannya terlambat. Maka investasi perusahaan dalam piutang dagang cenderung lebih kecil. Hal sebaliknya
akan terjadi bila syarat penjualan kredit bersifat lunak atau longgar. Contohnya, syarat penjualan kredit 2/10 net 30, yang dapat diartikan pembayaran dapat dilakukan dalam jangka 10 hari sesudah waktu penyerahan barang dan akan mendapatkan potongan diskon sebesar 2%. Dan pembayaran selambatnya itu adalah 30 hari dan dengan tidak mendapatkan potongan atau diskon. Yang ketiga itu adalah plafon kredit. Dalam memberikan kredit, perusahaan membuat sebuah batasan kredit yang berbeda-beda terhadap pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Hal ini karena tingkat kemampuan yang berbeda pula. Hal ini adalah salah satu alat kontrol dalam pelaksanaan kebijakan kredit. Yang keempat itu adalah volume penjualan kredit. Perusahaan dapat menetapkan batas maksimal kredit yang akan diberikan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan untuk masing-masing pelanggan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang, dan sebaliknya. Makin selektif dalam menentukan pelanggan yang diberi kredit, maka akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang dan sebaliknya. Kemudian yang kelima itu adalah kebiasaan pembayaran pelanggan. Kebiasaan para pelanggan membayar dalam periode cash discount atau sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Bila sebagian besar para pelanggan membayar selama diskon period, maka dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat cair dan akan memperkecil investasi dalam piutang. Yang keenam adalah kebijakan pengumpulan piutang. Kebijaksanaan pengumpulan piutang ada dua, yaitu secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan pengumpulan piutang secara aktif mengeluarkan uang yang lebih besar dalam membiayai aktivitas pengumpulan piutangnya dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjalankan kebijaksanaan piutang secara pasif. Jadi ini merupakan bagannya. Dimulai dari pelanggan membuat order, surat order penjualan, lalu menyerahkannya ke penjual. Nah, habis itu menyerahkan ke penjual, maka penjualan harus bikin surat order penjualan, dan seterusnya, sesuai dengan panah-panahnya. Selanjutnya itu adalah pencatatan akuntansi dalam penjualan kredit. Pencatatan yang dibutuhkan dalam penjualan kredit yaitu ada 3, jurnal penjualan, kartu piutang, dan kartu persediaan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada debiturnya. Kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi tentang rincian mutasi tiap jenis persediaan. Yang selanjutnya kita akan membahas penjualan barang dagangan dengan wesel atau secara wesel. Maksudnya adalah wesel merupakan bukti janji tertulis yang tidak bersyarat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk membayarkan uang dalam jumlah tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Ada juga jenis wesel yang bisa dipindah tangankan, yaitu pembuat wesel memberikan kepercayaan kepada orang lain atau suatu badan untuk membayarkan sejumlah uang yang telah diberikan oleh pembuat wesel pada saat jatuh tempo. Wesel yang dipindah tangankan bisa didiskontokan ke bank sebelum jatuh tempo. Diskonto wesel itu maksudnya adalah proses meminjam uang ke bank dengan jaminan wesel. Setiap wesel yang didiskontokan akan dikurangi bunga selama masa diskonto sebagai kompensasi karena bank telah meminjamkan uang. Wesel yang didiskontokan diberi ketentuan. Jika pembuat wesel tidak melunasi pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan atau bank harus melunasi wesel itu. Kewajiban melunasi wesel bagi bank sebagai pihak yang mendiskontokan merupakan utang yang belum pasti sehingga harus dicatat secara rinci. Lalu pencatatan transaksi penjualan dengan wesel. Ada kalanya perusahaan yang menjual barang dagang menerima wesel tagih sebagai alat pembayaran. Hal ini biasanya terjadi apabila syarat pembayaran yang disetujui lebih panjang dari syarat pembayaran piutang dagang, biasa yang berkisar antara 30 sampai 60 hari. Contohnya, PT Vetni pada tanggal 1 Mei 2005 menjual barang dagangan dengan harga 50 juta kepada PT Balkis yang membuat janji akan membayar pada tanggal 31 Mei 2005. Jadi ini jurnalnya adalah
pada PT Effendi itu kan dia menjual barang, maka menjual barang maka kita harus catat penjualan dengan menerima wesel. Jadi piutang wesel pada penjualan sebesar 50 juta. Sedangkan di PT Balkis harus mencatat pembelian dengan menyerahkan wesel ke PT Effendi tadi, yaitu berarti pembelian pada utang wesel sebesar 50 juta. Sedangkan bank belum ada jurnal. Terus selanjutnya kita lanjut ke penjualan barang dagangan dengan angsuran. Maksudnya adalah penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Kemudian, secara bertahap yang dimaksud adalah pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, maka penjual menerima pembayaran pertamanya yang merupakan sebagian dari harga penjualan yang disebut dengan down payment atau DP yang sering kita dengar. Terus, sedangkan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Menurut Alan Debrin, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan berdasarkan rencana pembayaran yang ditangguhkan di mana pihak penjual menerima uang muka atau DP atau deposit, dan sisanya diberikan dalam waktu pembayaran cicilan selama waktu beberapa tahun. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan oleh penjual di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barangnya diserahkan kepada pembeli, penjual menerima DP, dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran selama beberapa bulan atau tahun. Karena penjualan harus menunggu beberapa periode untuk menagih seluruh piutang penjualannya, maka biasanya pihak penjual akan membebankan bunga atas saldo yang belum diterimanya. Resiko atas tidak tertagihnya piutang usaha angsuran ini sangat tinggi. Mungkin saat akan dilakukan penjualan angsuran telah dilakukan survei atas pembeli dan memperoleh hasil yang baik. Karena penagihan piutang usaha angsuran memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut kemungkinan dapat mengubah hasil survei yang telah dilakukan semula terhadap pembeli. Untuk menghindari hal-hal demikian, penjual biasanya akan membuat kontrak jual beli atau security agreement yang memberikan hak kepada penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual dari pembeli. Jadi, untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran, yaitu perjanjian penjualan bersyarat. Maksudnya adalah di mana barang-barang yang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayarannya lunas. Terus, pembayaran pertama. Maksudnya adalah pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Kemudian hak milik diserahkan kepada trustee. Maksudnya adalah hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan yang disebut trustee sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru trustee menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akta kepercayaan. Yang selanjutnya adalah lease purchase atau beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas, baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Penjualan angsuran dalam bentuk-bentuk perjanjian tersebut dilaksanakan untuk barang-barang tidak bergerak atau barang yang bukan barang dagang, seperti gedung, tanah, dan aktiva-aktiva tetap lainnya. Apabila terjadi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban oleh pembeli, maka penjual tetap memiliki hak untuk memiliki kembali barang yang dijualnya, tetapi nilainya sisa barang itu mungkin akan lebih rendah dari nilai barang berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan perjanjian yang ada, sehingga pemilikan kembali tersebut dapat menimbulkan kerugian.
untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang terjadi untuk pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup besarnya semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut. Dari semula barang baru menjadi barang bekas. Lalu, jangka waktu pembayaran di antara angsuran dan yang satu dengan yang lainnya hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Lalu, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai-nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran lainnya. Jadi, perbedaan antara penjualan angsuran dengan penjualan kredit yaitu periode penjualan angsuran lebih lama, yaitu 6 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan penjualan kredit itu 30 sampai 60 hari. Lalu, pada kredit biasa, perbandingan hak milik barang kepada pembeli langsung terjadi pada saat transaksi penjualan. Tapi, kalau di penjualan angsuran kan tidak langsung terjadi pada penjualan angsuran ya. Kemudian, untuk yang ketiga itu adalah resiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih besar jumlahnya pada penjualan angsuran daripada penjualan kredit biasa. Yang keempat, dalam penjualan angsuran biasanya dibuat perjanjian antara pembeli dengan penjual sehingga penjual tidak dirugikan terlalu besar. Penjualan angsuran dan penjualan kredit sebenarnya tidak sama karena pembayarannya sama-sama dilakukan tidak secara tunai. Selanjutnya adalah pembatalan kontrak penjualan angsuran dan kepemilikan kembali. Apabila pihak pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas saldo piutang angsurannya, pihak penjual berhak untuk menarik kembali barang dagang yang telah dijual dari si pembeli. Maka pihak penjual melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menilai barang-barang yang ditarik kembali dengan nilai wajar. Yang kedua, mencatat kepemilikan kembali. Yang ketiga, menghapus saldo perkiraan piutang usaha angsuran. Yang keempat, menghapus saldo perkiraan laba kotor yang ditangguhkan. Dan yang kelima, mencatat rugi dari kepemilikan kembali. Jika perusahaan menggunakan sistem fisik atau physical inventory system di dalam mencatat persediaan barang dagang, maka perkiraan persediaan barang dagang sama dengan pemilikan kembali, merupakan perkiraan nominal dan akan dicantumkan pada perhitungan rugi laba sebagai penambahan dan pembelian barang dagang. Tetapi jika perusahaan menggunakan sistem balance permanen atau perpetual system, perkiraan tersebut akan menambah persediaan barang dagang pada kartu stok. Namun, ada kalanya hak penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual tersebut merupakan cara yang kurang tepat dalam usaha untuk mengurangi resiko kerugian yang dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena nilai barang yang dijual turun lebih cepat dari saldo piutangnya, sehingga kepemilikan kembali barang tersebut tidak dapat menutup kerugian atau tidak tertagih saldo piutang tersebut. Maka, untuk mengurangi atau menghindari kerugian yang terjadi dalam kepemilikan kembali, maka hal yang harus diperhatikan adalah jumlah uang muka dan pembayaran-pembayaran angsuran berikutnya harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan nilai barang yang dijual. Yang kedua, periode pembayaran angsuran jangan melebihi umur ekonomis dari barang yang dijual. Hal ini terutama penting untuk barang-barang yang bersifat musiman dan barang-barang yang dipengaruhi oleh mode. Yang selanjutnya adalah pencatatan penjualan dengan angsuran. Untuk menghitung laba kotor dalam penjualan angsuran pada praktiknya dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran. Dalam metode ini, seluruh laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran, atau dengan kata lain sama seperti penjualan pada umumnya yang ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada pelanggan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya, pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasikan dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas.
Dalam metode ini, laba kotor diakui sesuai dengan realisasi penerimaan kas dan dari penjualan angsuran yang diterima pada periode akuntansi yang bersangkutan. Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengakui keuntungan proporsional dengan tingkat penerima pembayaran angsuran. Di dalam akuntansi, prosedur demikian dikenal dengan metode angsuran atau dasar angsuran atau installment method or installment basis. Jadi, terakhir, quotes yang akan saya berikan kepada kalian, sales is not about selling anymore, but about building trust and educating. By Siva Devaki. Sekian penjelasan saya mengenai penjualan barang secara kredit, secara dengan wesel, dan dengan angsuran. Terima kasih.